Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab bilangan, yaitu tentang sifat-sifat perpangkatan yang ke-8. Silakan Ananda simak video berikut. Yang ke-8, bentuk perpangkatannya adalah negatif A dipangkatkan dengan M, maka nilainya sama dengan A pangkat M. Kenapa demikian? Jika dia memenuhi syarat sebagai berikut. Jika M sebagai pangkat atau eksponen ini bernilai genap. Ya. Jadi kalau pangkatnya di sini bernilai genap, walaupun bilangan pokoknya negatif, kita pangkatkan dengan bilangan genap, artinya nanti dia akan dikalikan sebanyak bilangan genap itu, maka hasilnya pasti positif. Contohnya, negatif 2 dipangkatkan 4. 4 adalah bilangan genap. Jadi kita kalikan negatif 2 ini sebanyak 4 kali. Negatif, negatif, positif, negatif, negatif, positif. Pasti hasilnya positif. Karena dia dipangkatkan dengan bilangan genap. Nah, coba lihat contoh berikut. Negatif 116. Ini negatif ya, bilangan pokoknya. Dipangkatkan dengan bilangan genap 202. Hasilnya apa? Positif apa negatif? Ya, pasti hasilnya akan positif. Negatif 116 dipangkatkan dengan 202, hasilnya akan positif. Lihat contoh berikut. Negatif 12 dipangkatkan 15. 15 termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap? Ya, termasuk bilangan ganjil. Jadi kita mengalihkan negatif 12 ini sebanyak 15 kali. Ya kan? Pasti ada nanti satu sisanya yang negatif ya kan? Jadi hasil akhirnya nanti pasti negatif. Paham ya nak? Seperti contoh ini. Jadi kalau ini pangkatnya 4, kita mengalihkan negatif 2 4 kali. Ini dipasangkan positif, negatif, negatif, positif. Kalau di sini dipangkatkan 5, ya, coba ya. Ini jadikan di sini 5. Tentu kita akan kalikan ini sebanyak 5 kali. Negatif 2. Nah, berapa tadi? Ini negatif 2 dengan negatif 2 positif 4. Negatif 2 dengan negatif 2 positif 4. Ya kan? Positif 4 kali positif 4 positif 16. Kalikan lagi dengan negatif 2. Positif 16 kali negatif 2. Tentu hasilnya nanti pasti negatif. Negatif 32. Gitu. Kalau pangkat di sini adalah bilangan ganjil. Oke, paham ya nak? Kita lanjutkan. Ini dia. Kalau dia pangkatnya nanti bilangan ganjil, seperti ini hasilnya. Negatif A dipangkatkan M sama hasilnya dengan negatif A pangkat M. Nah, contohnya negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Hasilnya kan ini berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ya kan? Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 kali negatif 2. Positif dengan negatif hasilnya negatif, negatif 8. Jadi, kalau bilangannya dipangkatkan dengan bilangan ganjil, kalau dia bilangan negatif maksudnya ya, jadi yang berpengaruh itu bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, pasti hasilnya negatif. Oke, lihat contoh berikut. Ini bilangan pokoknya negatif, pangkatnya genap. Hasilnya positif apa negatif? Positif ya. Oke. Ini bilangan negatif, dipangkatkan ganjil, hasilnya pasti negatif. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut contoh berikut. Ubahlah bilangan 16.807 menjadi bilangan berpangkat. Nah, Ananda di SD udah belajar kan pohon faktor. Jadi ini kita bisa membaginya dengan bilangan prima, menggunakan faktor prima juga bisa.
Yuk kita coba. 16.807 bisa dibagi berapa, Nak? Apakah dia bisa dibagi 2? Habiskah dia dibagi 2? Tidak, berkoma ya. Dibagi 3. Bagi 3 juga tidak bisa. Dibagi 4 nggak bisa. Yang bisa dibagi 4 nggak masuk bilangan prima. Dibagi 5 juga tidak bisa. Oke, kita coba bagi 7. Ternyata dia bisa dibagi 7. Hasilnya 2401. Terus kita bagi 7 lagi, dapat 343. Bagi 7 lagi dapat 49. Bagi 7 lagi dapat 7. Dibagi 7 lagi dapat 1. Maka kalau kita hitung ada berapa 7-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 16.807 ini sama nilainya dengan 7 dipangkatkan 5. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi bilangan berpangkat. Ya, jadi cara membaginya boleh dari bilangan terkecil dulu, bilangan prima, bagi 2, kalau nggak bisa dibagi 3, kalau tidak bisa dibagi 5, 7, 11 dan seterusnya. Begitu ya, Nak ya, untuk mengubahnya menjadi bilangan berpangkat. Baik, kita lanjutkan dengan faktor. Apa itu faktor dari suatu bilangan? Nah, faktor itu sama artinya dengan pembagi. Kalau istilahnya adalah suatu bilangan dapat habis membagi bilangan tersebut. Jadi faktor ini sebagai pembagi. Faktor suatu bilangan dapat diperoleh dari hasil kali 2 bilangan yang menghasilkan bilangan tersebut. Contohnya begini. 32 ini hasil kali bilangan apa dengan bilangan apa yang menghasilkan 32. Nah, cara yang paling mudah kita runut dari angka terkecil. Misalnya dari angka 1. 1 kali berapa yang hasilnya 32? Ya, betul, 1 kali 32. Ini dia, 1 kali 32. Kemudian 2. 2 kali berapa yang hasilnya 32? Iya, 2 kali 16. Coba lagi 3. Bisakah 3? 32 dibagi 3? Tidak bisa. Maka kita lanjutkan 4. 4 kali berapa yang hasilnya 32? Iya, 4 kali 8. Masih adakah angka yang lain? Bisakah 32 dibagi 5? Iya, tidak bisa. Dibagi 6 juga tidak bisa. Dan seterusnya. Jadi sekarang yang menjadi faktor pembagi dari 32 ini adalah 1, 2, 4, 6, 8, 16, dan 32. Kalau kita ingin menuliskannya pakai kurung kurawal seperti ini. Faktor dari 32 adalah perkalian 2 angka atau 2 bilangan yang menghasilkan 32. Nah, kita urutkan dari yang terkecil tadi 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Inilah yang menjadi faktor dari 32. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan dengan KPK dan FPB. Nah, materi ini hanya sifatnya pengulangan dari materi SD yang sudah Ananda pahami dan lebih mendalam ya. KPK merupakan kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi K ini kecil. Sedangkan FPB istilah dari F-nya ini faktor, P persekutuan, B ini besar. Jadi faktor persekutuan terbesar. KPK dan FPB ini merupakan materi yang sudah Ananda pelajari juga di SD, dan untuk menentukan KPK dan FPB bisa menggunakan faktorisasi prima. Ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang bagaimana? Iya, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau 1. Apakah 1 termasuk bilangan prima? Tidak. Kenapa? Karena 1 faktornya cuma 1 ya. Hanya bisa dibagi oleh 1. Kalau 2 bisa dibagi oleh
2 dan 1. Kalau 3 bisa dibagi 3 dan 1. 5 bisa dibagi 5 dan 1. Sementara 1 hanya bisa dibagi oleh 1 saja. Jadi faktornya cuma 1. Sehingga 1 tidak termasuk bilangan prima. Baik, jadi bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7. Apakah 9 masuk prima? Iya, tidak ya. Karena 9 bisa dibagi 3. Sedangkan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1. Setelah 7 berapa lagi? 11. Ya, kemudian 13 dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan 80 dan 124. Jadi 80 dan 124 kita cari KPK dan FPB-nya. Ingat, mulai dari bilangan terkecil, bilangan prima, yaitu 2. 80 bisa dibagi 2, bisa, hasilnya 40. 128 bagi 2 dapat 64. Dua bilangan ini ternyata sama-sama bisa dibagi 2 atau dia punya persekutuan, sehingga kita lingkar ini sebagai untuk mencari FPB-nya nanti. Lanjut, 40 dan 64 masih bisa dibagi 2? Ternyata bisa. 40 bagi 2 hasilnya 20. 64 dibagi 2 hasilnya 32. Kita lingkar lagi karena bisa dibagi 2 kedua-duanya. 20 dan 32 bisa dibagi 2? Bisa. Bagi 2 lagi, ini dapat 10, ini dibagi 2 dapat 16 harusnya ya. Oke. 16. Oke, ini kita lingkar. Kemudian 10 dan 16 bisa dibagi 2? Bisa. 10 dibagi 2 dapat 5, 16 dibagi 2 dapat 8. Kita lingkar karena kedua-dua ini 10 dan 16 bisa dibagi 2. Lanjut bagi 2 lagi. 5 bagi 2 bisa? Tidak bisa. Tetap kita tulis 5. 8 dibagi 2 bisa, hasilnya 4. Baik. Lanjut, masih bisa dibagi 2? Masih ya. Ini ada kesalahan. 5 dibagi 2 tidak bisa, tetap bagi 5, tulisnya 5. 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke, lanjut. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Oke, 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis tetap 5. 2 dibagi 2, 1. Bu, kenapa ini tidak dilingkar? Karena kedua bilangan ini tidak bisa dibagi 2. Ya, jadi dia tidak punya persekutuan. Oke, terakhir ini dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1. 1, ini tetap 1. Nah, ini dia. Maka yang menjadi FPB adalah yang kita lingkar-lingkar tadi, yang bersekutu. Ada berapa? Ada 4, berarti 2 pangkat 4, hasilnya 16. Kemudian KPK-nya, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, di sini ada kesalahan. 7, 2 pangkat 7 dikali 5. Oke, sebentar. Nah, itu dia. Oke, nanti kita bisa cari hasilnya. 2 pangkat 7 berapa? Hasilnya 128 ya. Oke, kita kali 5. Kali 5. Mohon maaf sebentar. Iya, masih loading dia. 5 kali 8 44, 10 14 1 5 tambah 1 6. 640 ya. Oke. Nah, inilah pelajaran tentang KPK dan FPB. Bu yakin Anda sudah paham dengan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.